Tahun 2013, kepolisian Amerika berhasil nangkep pemilik situs ini. Situs yang jadi surganya para bandar narkoba karena bikin para penggunanya bisa bertransaksi secara anonim. Identitasnya nggak bisa diketahui. Tapi kalau Silk Road dicari di mesin pencari biasa, dia nggak bakal muncul. Soalnya, situs ini bernama Dark Web. Oke, biar ngerti gini. Ternyata walaupun pas kita fokus nyusurin internet itu rasanya kayak udah nyelam jauh banget, sebenarnya kita itu masih ada di permukaan. Di bawahnya itu masih ada deep web, bagian dari internet yang nggak terdaftar di mesin pencari. Tapi walaupun namanya kedengeran misterius dan nyermin, sebenarnya isinya itu masih tergolong normal dan sewajarnya aja. Ya, hal-hal yang masih sering kita akses juga setiap harinya. Contohnya kayak email kita, akun sosmed, transaksi bank, dan chat cringe kalian sama si doi. Nah, kalau dark web itu masih ada di bawahnya lagi. Oke, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Dan apakah ada sesuatu yang mengerikan? Ya, sama kayak namanya, dark web itu dipenuhin sama hal-hal yang gelap. Mulai dari penjualan berbagai jenis senjata, dokumen palsu, dan barang-barang ilegal lainnya. Bahkan ada juga yang jualan organ tubuh manusia di dark web. Iya, ngeri banget. Salah satu pasar gelap online terbesar di dark web namanya adalah ini, yang kata FBI 10 kali lebih besar dibandingkan Silk Road. Saking besarnya, operasi penutupan situs ini sampai ngelibatin 7 negara. Oke, tapi kalau mesin pencari biasa nggak bisa nyari alamat situs mereka, gimana cara ngaksesnya? Buat bisa berseluncur di dark web, kita perlu jaringan khusus. Salah satu yang sering dipakai itu adalah ini. Nah, beda sama jaringan biasa, data dan informasi kita nggak bakal langsung dikirim ke tujuan akhir, tapi bakal diterusin ke beberapa titik koneksi dulu. Di tiap titik ini, data sama informasi kita disamarin. Mirip sama cara kerja VPN, tapi bedanya ini berlapis-lapis kayak bawang bombay. Makanya identitas dan apa yang kita lakuin di dark web terjaga rahasianya. Tapi bahkan meskipun kita udah pakai jaringan khusus, ada beberapa situs yang nggak bisa dibuka. Soalnya mereka hanya bisa diakses kalau kita diundang. Jadi ya, banyak kegiatan ilegal yang dilakuin di sini karena potensi ketangkepnya itu sangatlah kecil. Tapi dark web nggak selamanya dipakai buat hal-hal yang kriminal. Dark web ternyata juga dipakai sama masyarakat yang hidup di bawah negara otoriter buat dapetin informasi. Atau juga sama aktivis politik dan para jurnalis yang lagi nyelidikin tindakan buruk pemerintah buat berkomunikasi dengan aman. Bahkan dia juga ngasih ruang buat nyimpen data riset yang butuh keamanan dan privasi yang tinggi. Jadi ya, dark web itu ibarat pisau bermata dua. Menurut kalian gimana? Haruskah dark web itu tetap ada? Atau malah dimusnahkan aja karena lebih banyak negatifnya? Dan seperti biasa, terima kasih.